Video kali ini saya akan membahas 5 kosakata, baik kosakata yang berada di Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kosakata yang ada di Kamus Melayu Malaysia. Kita juga akan bisa melihat bersama siapa sebenarnya yang merusak bahasa Melayu. Apakah bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Indonesia? Dan tentu saja saya akan menyelipkan beberapa komentar dari netizen Malaysia yang ajaib itu dan sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Setuju ya? Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai dua sumber rujukan utama saya. Kanal ini juga berbicara tentang pernak-pernik atau informasi yang berkaitan tentang Malaysia, dan semoga informasi dan pernak-pernik tersebut berguna untuk netizen Indonesia. Saya membaca satu komentar dari netizen Malaysia ketika saya mengunggah video yang berbicara tentang apakah membicarakan bahasa Indonesia itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Di dalam video tersebut saya sebutkan betapa banyaknya pelajaran yang bisa saya dapatkan ketika saya berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia. Netizen Malaysia ini memberikan komentar sebagai berikut. Memang benar tak ada gunanya kamu bahas bahasa, maksudnya Anda terlalu malas untuk menulis kata Indonesia dengan lengkap, atau maksud Anda ingin menghina dengan menuliskan kosakata ini. Menurut informasi yang banyak didapatkan di internet, secara resmi Kedutaan Besar Republik Indonesia telah menyatakan protes kepada pemerintah Malaysia agar tidak menuliskan kosakata yang sangat malas untuk dituliskan oleh rakyat Malaysia ini. Dan pemerintah Malaysia secara resmi juga menyatakan telah melarang penggunaan kosakata yang dituliskan oleh netizen Malaysia ini. Oleh karena itu, saya tidak bisa menganggap apa yang dituliskan oleh netizen Malaysia ini sebagai pemalas, tapi saya menganggap ini sebagai penghinaan. Oleh karena itu, saya akan bacakan komentar Anda dengan cara saya. Memang benar tak ada gunanya kamu bahas bahasa Indonesia Malay Dash. Lebih baik kamu majukan Indonesia dan rakyat agar kaya, ada pekerjaan. Bicara yang majukan Indonesia, jangan bicara yang jelek-jelek tentang Malay Dash. Begitu kan implikasinya yang Anda ingin sampaikan? Jujur ya, komentar-komentar netizen seperti ini yang justru membuat saya semakin bersemangat untuk berbicara tentang perbandingan kosakata antara rujukan utama di Indonesia, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan rujukan utama di Malaysia, yaitu Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan saya juga semakin bersemangat untuk memberikan informasi pernak-pernik tentang Malaysia agar ini bisa diketahui oleh netizen Indonesia bahwa rumput tetangga itu tidak selalu berwarna hijau. Baik, sekarang mari kita berbicara kosakata pertama. Kosakata pertama ini adalah contoh klasik sekali lagi yang menunjukkan bagaimana bahasa Indonesia itu difitnah. Kosakata itu adalah engak atau engak. Saya juga nggak tahu bagaimana cara mengucapkannya, karena kosakata engak atau engak ini tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun anehnya, kosakata engak ini tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia yang artinya bingung atau termangu-mangu. Seperti teman-teman perhatikan bahwa kosakata engak ini sudah ada sejak di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 dan juga ada di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005. Jadi kosakata
engak ini bukan sebuah kosakata yang baru ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Paling tidak, kosakata ini sudah ada sejak tahun 1986. Pertanyaan saya, dari mana tim penyusun Kamus Melayu Malaysia mendapatkan kosakata engak itu sebagai kosakata pinjaman dari Indonesia? Sedangkan kosakata engak itu sendiri tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mendapatkannya dari mana? Dari angan-angan, ngarang bebas, begitu. Apakah kosakata engak dikenal atau digunakan secara luas di Malaysia? Saya tidak kaget kalau 99,9% rakyat Malaysia tidak mengenal dan tidak pernah menggunakan kosakata engak ini. Kalau seperti itu, kenapa kosakata ini dipinjam dan dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Indonesia, tapi ternyata di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sendiri kosakata engak itu tidak ada? Sekali lagi, ini ngarang bebas banget ya. Kosakata kedua adalah kosakata enduk, yang adalah kosakata bahasa Jawa yang artinya panggilan kepada anak perempuan. Apakah kosakata enduk ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada dong, masa nggak ada? Pokoknya, apa yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, maka Kamus Melayu Malaysia juga pengen ada kosakata itu di dalamnya. Apa definisi kosakata enduk di dalam Kamus Melayu Malaysia? Menurut saya, definisinya ini sangat kreatif dalam tanda kutip dan ngarang bebasnya hebat banget. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena definisi enduk di dalam Kamus Melayu Malaysia adalah panggilan kepada anak perempuan atau istri, dan di situ tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Wah, gimana? Keren nggak tuh? Enduk di dalam Kamus Melayu Malaysia itu diartikan sebagai panggilan kepada istri. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Misalkan ada seseorang mengenalkan istri-istrinya. Dia mengatakan seperti ini. Perkenalkan, itu adalah 4 enduk saya, dan kemudian laki-laki ini menunjuk di sisi yang berbeda, dan itu ada 30 enduk hasil dari perkawinan saya dengan 4 enduk. Bingung nggak loh? Ini permasalahannya. Kalau kosakata enduk dianggap sebagai panggilan kepada anak perempuan atau istri, disebabkan kerancuan dan multitafsir dari kosakata enduk ini di dalam Kamus Melayu Malaysia, saya tidak kaget kalau 100% rakyat Malaysia atau Melayu Malaysia tidak mengenal dan tidak menggunakan kosakata enduk ini. Lantas, kalau tidak dikenal dan digunakan, kenapa dipinjam? Selalu kita sebutkan bahwa sepertinya tim penyusun Kamus Melayu Malaysia ini FOMO, fear of missing out, dengan apa kosakata yang ada di Indonesia, walaupun dalam memberikan definisi itu ngarang bebas. Kosakata ketiga adalah empal, sebuah kosakata bahasa Jawa yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan mempunyai definisi sebagai berikut. Daging, buka kurung, sapi dan sebagainya, tutup kurung, yang dipotong agak pipih dan digoreng, buka kurung, setelah direbus dan dibumbui, tutup kurung. Teman-teman pasti setuju semua bahwa definisi kosakata empal di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sangat informatif dan sangat deskriptif. Apakah kosakata empal ada di dalam Kamus Melayu Malaysia? Tentu saja ada. Ini sekali lagi membuktikan bahwa tim penyusun Kamus Melayu Malaysia itu sangat FOMO dengan apa yang ada tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa definisi kosakata empal di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kosakata empal di dalam Kamus Melayu Malaysia didefinisikan sebagai daging goreng, dan itu tertulis dengan jelas sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa. Kalau Anda bandingkan definisi kosakata empal di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan di Kamus Melayu Malaysia, mana yang lebih deskriptif dan informatif? Apakah definisi yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia ataukah yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Teman-teman silahkan menuliskan di dalam kolom komentar. Saya jadi ingat komentar dari
beberapa netizen Malaysia yang pernah mengatakan ketika saya bertanya, kalau kosakata pinjaman itu tidak dikenal dan tidak digunakan di Malaysia, mengapa kosakata itu tertera di dalam Kamus Melayu Malaysia? Salah satu alasan yang mereka berikan adalah, oh, itu untuk pengetahuan. Sekarang, saya ajak teman-teman untuk berpikir dengan akal sehat, berpikir dengan logika yang sehat. Kalau memang kosakata pinjaman bahasa Jawa, yaitu empal, itu digunakan sebagai pengetahuan rakyat Malaysia, mengapa definisi kosakata empal itu justru lebih deskriptif, lebih informatif kalau kita membaca yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah akui aja bahwa definisi empal di dalam Kamus Melayu Malaysia itu sangat dangkal. Lantas bagaimana itu bisa menjadi ilmu pengetahuan atau sebagai pengetahuan rakyat Melayu Malaysia kalau kosakata empal itu hanya didefinisikan sebagai daging goreng? Apakah semua daging goreng itu empal? Bingung nggak lo? Kosakata keempat ini lebih ramai lagi, teman-teman. Kosakata enggeh adalah sebuah kosakata bahasa Jawa yang mempunyai definisi mengiyakan atau menyetujui kepada suatu pernyataan. Yang menariknya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata enggeh. Kenapa kosakata ini menjadi menarik? Karena kosakata enggeh ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Dan di situ dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa dan mempunyai definisi iya. Ini menjadi bukti terbaru bahwa Kamus Melayu Malaysia itu lebih menjawani dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ada kosakata enggeh, tapi di dalam Kamus Melayu Malaysia ada kosakata enggeh, kosakata pinjaman bahasa Jawa. Oleh sebab itu, Kamus Melayu Malaysia itu lebih menjawani dibanding Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan bukti terbaru ini, apakah bahasa Melayu Malaysia telah merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi kosakata bahasa Jawa? Saya boleh ketawa nggak? Teman-teman bisa membaca komentar dari netizen Malaysia yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu telah merusak bahasa Melayu karena banyak mengadopsi bahasa Jawa. Tapi ternyata bahasa Melayu Malaysia juga mengadopsi bahasa Jawa, dan lebih parahnya lagi mengadopsi kosakata enggeh, yang dimana kosakata enggeh itu tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi yang merusak bahasa Melayu itu sekarang siapa? Bahasa Melayu Malaysia atau bahasa Indonesia? Ayo jawab dengan jujur. Kan saya cuma nanya, jangan marah-marah dong. Berbicara tentang bahasa Jawa atau orang Jawa, saya ingin menampilkan salah satu komentar netizen Malaysia yang mengatakan bahwa Jawa bisa berarti orang Jawa atau bangsa Jawa atau bahasa Jawa, itu disamakan dengan hama dan disamakan juga dengan IQ 78. Dengan melihat fakta yang tersaji di mana kosakata enduk, kosakata empal, kosakata enggeh itu semua tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia sebagai pinjaman kosakata bahasa Jawa, saya jadi ingin bertanya kepada netizen Malaysia ini, apakah beliau juga ingin mengatakan bahwa Jawa itu sama dengan hama, sama dengan Kamus Melayu Malaysia, dan sama dengan IQ 78? Ayo, silahkan dijawab pertanyaan saya kalau berani. Dan teman-teman tentu bisa mengetahui mengapa komentar netizen Malaysia itu sangat asik untuk dijadikan selingan.
Dan satu lagi, saya lupa bertanya, apakah kosakata enggih itu dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia? Kalau tidak, mengapa dipinjam? Untuk pengetahuan, kosakata empe-empe adalah kosakata yang terkenal. Kalau mayoritas rakyat Indonesia begitu mendengar kosakata empe-empe, maka itu adalah penganan khas Palembang. Ada bermacam jenis empe-empe. Ada yang namanya empe-empe kapal selam, ada empe-empe lenjer ya. Kemudian ada empe-empe adaan, ada empe-empe keriting, kemudian ada empe-empe kulit. Nah, mari kita melihat apa definisi kosakata empe-empe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada dua definisi. Definisi pertama itu adalah lelaki yang sudah tua sekali atau sinonimnya kakek-kakek. Definisi kedua itu langsung dituliskan bahwa kosakata empe-empe itu bersinonim sebagai empe-empe. Apa definisi empe-empe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Penganan khas Palembang yang terbuat dari adonan tepung sagu dan ikan dan dimakan dengan kuah yang bercuka. Apakah ada kosakata empe-empe di dalam Kamus Melayu Malaysia? Kan saya sudah bilang, pokoknya yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia tuh harus ada juga di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apakah nanti kosakatanya itu digunakan, dikenal, atau diartikan sama atau berbeda, itu cerita berbeda. Begitu kan ya? Hasil penelusuran saya dari Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, kosakata empe-empe tertulis sebagai kosakata natif. Didefinisikan sebagai orang lelaki yang sudah tua benar atau sinonimnya kakek-kakek. Teman-teman pasti setuju dengan saya bahwa definisi ini sama persis dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Udah, jangan ngeles. Akui saja bahwa itu sama definisinya. Masih di Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, teman-teman bisa memperhatikan ada entry yang berbeda, yaitu empe. Jadi, kosakata empe dengan empe-empe itu mempunyai entry yang berbeda. Dan kosakata empe didefinisikan dalam Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986 sebagai bapak, dan itu adalah kosakata pinjaman dari Cina. Kemudian, mari kita lihat apa yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005. Teman-teman perhatikan perbedaannya, bahwa di edisi keempat tahun 2005 entry-nya adalah empe. Betul? Dan di situ dituliskan bahwa kosakata empe itu kosakata pinjaman bahasa Cina dan artinya bapak. Artinya konsisten dengan apa yang tertulis di edisi kedua tahun 1986. Masih di entry yang sama terdapat kosakata turunan, yaitu empe-empe, yang didefinisikan sebagai orang lelaki yang sudah tua benar, atau sinonimnya kakek-kakek. Definisi ini sama dengan kosakata empe-empe di dalam Kamus Melayu Malaysia edisi kedua tahun 1986, dan juga sama dengan yang tertera yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Apa yang menarik dengan apa yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia edisi keempat tahun 2005 ini? Entry-nya adalah empe. Dan di situ tertulis apa? Kosakata pinjaman bahasa Cina dan artinya bapak. Kemudian ada kosakata turunannya, empe-empe. Bukankah secara logika, kalau empe itu artinya bapak, maka empe-empe itu harusnya secara akal sehat, itu harusnya apa? Bapak-bapak, bukan kakek-kakek. Ataukah menurut Kamus Melayu Malaysia, bapak-bapak dan kakek-kakek itu sama saja? Atau mungkin nggak ini penyebabnya mengapa Persatuan Sepak Bola Malaysia tidak bisa membedakan antara buyut dan kakek ketika Persatuan Sepak Bola Malaysia mencoba menaturalisasi salah satu pemain Belanda, Mats Dale atau Mats Dejel itu, di mana di dalam aturan FIFA maksimumnya itu adalah kakek, bukan buyut. Nah, apakah ini juga kejadiannya di mana kakek-kakek sama bapak-bapak itu secara implisit dianggap sama, dan tentu saja secara logika berarti buyut dengan kakek juga dianggap sama. Oleh karena itu, mereka tidak bisa memahami apa yang tertulis di aturan FIFA itu. Bingung nggak loh? Dan satu lagi teman-teman. Teman-teman melihat ada papan tanda, kami berjualan empe-empe, dan mereka berjualannya itu di Malaysia, maka teman-teman harus menanyakan lebih detail. Yang mereka jual ini penganan khas Palembang, atau yang mereka jual itu kakek-kakek?
Jika teman-teman ingin melihat beberapa kosakata Jawa di dalam Kamus Melayu Malaysia, teman-teman bisa mengklik tautan di sebelah kanan saya. Dan jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan subscribe kanal ini. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!